Renungan Syabat 8 November tahun 2025. Hati-hati mengatasnamakan Ruach HaKodesh untuk pembenaran. Sahabat Shalom, bagi kita semua mempelai-mempelai Adoni Somasia yang hadir secara offline maupun juga yang hadir secara online, kita akan mendengarkan visi misi dari pelayanan kita YRH Ministry. Kita memiliki visi yaitu siap untuk masuk ke surga, masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian atau diangkat hidup-hidup, ya. Artinya kita secara utuh, ya, tubuh, jiwa, roh kita ini diangkat hidup-hidup pada waktunya, dan kita semua terbang ke awan-awan, dan di awan-awan kemuliaannya Adonai Yeshua Mashiach menjemput kita, ya, dan membawa kita ke Samaim, membawa kita ke tahtanya, dan di sanalah nanti kita bersama-sama Adonai Yeshua Mashiach selama-lamanya. Itulah visi dari pelayanan YRH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat yaitu di Samaim, di surga Yerusalem baru, karena dari sanalah pelayanan kita berasal. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat yaitu YRH Ehad, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, bukan manusia, ya, karena YRH Ehadlah yang memiliki otoritas atas semua kehidupan kita, dan dialah yang mengangkat kita nanti, menjemput kita untuk masuk ke Samaim. Semuanya berpusat
pada YHWH, ya, karena dialah yang empunya kita, ya, dialah pencipta kita, dialah penebus kita, dan dialah mempelai kudus kita. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, YHWH. Dan kita memiliki misi, yaitu siap untuk di rapture, siap untuk masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Ya, inilah misi dari YHWH Ministry. Dan memang hari-hari ini, ya, untuk menuju kepada rapture, ya, banyak di seluruh dunia, ya, mendapat yang namanya konfirmasi, ya. Kemarin sudah kita dengar, ya, banyak konfirmasi ketika di bulan September, kemudian di bulan Oktober, dan juga saat ini di bulan November ada lagi konfirmasi, dan ada lagi konfirmasi di bulan Desember, ya. Jadi artinya konfirmasi-konfirmasi inilah yang kita persiapkan. Jadi sebenarnya tidak ada konfirmasi, kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup kita untuk rapture, ya. Karena itulah namanya berjaga-jaga. Ada waktu berjaga-jaga, ya. Dan nanti ketika Adoni Yeshua datang, ya, itu langsung dia datang, ya. Jadi tidak ada lagi waktu untuk yang namanya bersantai-santai, tidak ada, ya. Atau tidak ada lagi waktu nanti yang namanya ntar dulu, masih lama kok, ya. Apalagi sekarang orang, ya, banyak dipengaruhi, ya, oleh masukan-masukan dari luar mengatakan masih lama, ya. Ada yang bilang 2026, bahkan itu menuju akhir 2026, ada yang bilang 2027, ada juga yang bilang 2028 rapture, ya. Artinya kita mengerti bahwasanya rapture itu adalah salah satu penggenapan dari Torah, ya. Makanya dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, ya, atau membatalkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Itulah yang disampaikan oleh Adonai Yeshua Mashiach kepada kita. Jadi artinya Adonai Yeshua Mashiach itu datang untuk menjemput mempelai kudusnya di penggenapan Torah, ya, atau di penggenapan di hari-hari raya besar yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh kepada kita mempelai kudusnya, ya. Dan juga satu hal yang harus kita pahami adalah orang-orang yang di rapture ini nanti dialah yang akan duduk di tahta Elohim bersama-sama dengan Adonai Yeshua Mashiach untuk menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan juga menghakimi para malaikat, dan juga akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kalau kita simak, ya, siapa yang di rapture itu berarti posisinya luar biasa, ya. Karena peristiwa rapture sendiri adalah peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia dan dalam sejarah dunia, termasuk juga di dalam sejarah Samaim. Karena rapture sudah dirancangkan sejak sebelum permulaan dunia, ya. Jadi bukan rapture ini tiba-tiba saja Bapak Yahweh atau Adoni Yeshua Mashiach Ruach Kodes langsung istilahnya, wah, kita rapture dia bulan ini, ya. Tidak, ya. Tetapi itu sudah direncanakan sejak sebelum permulaan dunia, dan waktunya sudah ditetapkan, dan kita tidak tahu waktunya, ya. Waktu yang pastinya kita tidak tahu, tetapi tugas kita adalah berjaga-jaga, ya. Berjaga-jaga dalam arti kita menjaga hidup kita, menjaga kekudusan, ya. Nanti kita akan lihat, ya, judul hari ini, ya,
supaya kita mengerti, karena jangan bermain-main dengan ucapan kita ya, apalagi kalau kita suka mengatasnamakan YYHEH ya, apalagi terakhir ini saya suka mendengar ya, mengatasnamakan Ruach HaKodes, Roh Kudus. Dikit-dikit Roh Kudus bicara kepada saya tadi malam. Roh Kudus mengatakan kepada saya disuruh beribadah sendiri. Roh Kudus mengatakan kepada saya, jangan ikutin pelayanan ini, pelayanan itu sesat. Roh Kudus mengatakan kepada saya, jangan minum susu coklat. Roh Kudus mengatakan kepada saya, kamu harus di-bread milah, dan sebagainya ya. Itulah orang suka mengatasnamakan Roh Kudus, mengatasnamakan Ruach HaKodes untuk membenarkan dirinya, membenarkan tindakannya. Ya, di sini saya diberitahu untuk memperingatkan. Makanya tugas saya adalah untuk berteriak, membangunkan mempelai kudusnya untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach. Apa arti berteriak? Ya, berkali-kali saya mengatakan berteriak itu artinya memperingatkan. Ya, ada yang bilang, wah Pak Henry itu marah kalau khotbah. Tidak, saya tidak pernah marah. Oh, Pak Henry itu emosi kalau khotbah. Tidak, saya tidak pernah emosi. Tidak ada gunanya saya emosi. Ya, artinya begini ya, mungkin kita harus mengerti ya apa arti memperingatkan. Kalau misalnya kita melihat seseorang sedang berjalan, ya, apakah itu jalan kaki, berlari, atau naik kendaraan, ketika di depannya itu ada jurang atau ada lubang yang besar, ya kita mungkin sebagai orang yang normal lah saya bilang ya, pasti kita akan berteriak, hai Bapak, Ibu, Adik, Abang, awas di depanmu ada jurang, awas di depanmu ada lubang besar. Pasti kita secara spontan berteriak, ya. Tidak mungkin kita bilang gini, Abang, Bapak, Ibu, Adik, di depan ada lubang loh, di depan ada jurang loh. Kira-kira dengar nggak mereka? Logikanya pasti mereka tidak dengar ya. Kalau kita ngomong begitu nggak dengar. Jangankan ngomong begitu, orang berteriak saja dia tidak dengar, bahkan dia mungkin mengabaikan. Kalaupun dia dengar, dia pasti ya jalan terus. Itu kebanyakan yang terjadi ya. Akhirnya apa? Ya, jadilah korban, masuk ke jurang, masuk ke lubang besar. Ya, bahkan ada sampai yang meninggal, istilahnya begitu. Ya, itu artinya berteriak ya. Bukan emosi, bukan. Emosi lain lagi. Emosi itu meskipun pelan tapi menyakitkan, itu lain lagi ya. Atau istilahnya kasar, bukan ya. Saya justru berteriak itu memperingatkan ya. Itu artinya ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya emosional, tidak ya. Supaya kita mengerti ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah ya visi misi dari YYHEH Ministry ya, bahwasanya kita siap untuk masuk ke Samain tanpa mengalami kematian ya, ready to rapture. Kita akan masuk ke Dafar Elohim pada Sabat ini. Judulnya adalah hati-hati mengatasnamakan Ruach HaKodes atau Roh Kudus untuk pembenaran ya. Kita akan baca di beberapa ayat ya. Ada Yohanes 15 mulai ayat 26 sampai 27, Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, 1 Yohanes 4 ayat 6, dan terakhir Markus 3 ayat 29. Sebenarnya banyak ya mengenai Ruach HaKodes. Itu ada ratusan ayat ya. Kita baca Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Dan bila mana penghibur itu datang, dia yang akan kuutus kepadamu dari Bapa,
yakni roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dia itu bersaksi tentang aku. Dan kamu juga bersaksi, karena sejak semula kamu ada bersama aku. Yohanes 16 ayat 7-8. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Dan apabila sudah datang, dia akan menemplak dunia mengenai dosa dan mengenai kebenaran dan mengenai penghakiman. 1 Yohanes 4 ayat 6. Kita berasal dari Elohim. Siapa yang mengenal Elohim, ia mendengarkan kita. Siapa yang tidak berasal dari Elohim, ia tidak mendengarkan kita. Atas dasar ini kita mengenal roh kebenaran dan roh kesesatan. Markus 3 ayat 29. Namun siapa saja yang menghujat terhadap Roh Kudus, ia tidak mendapat pengampunan selamanya. Sebaliknya, dia pantas mengalami hukuman kekal. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia. Ya, inilah daftar Elohim ya pada kita, supaya kita mengerti ya, Roh Kudus itu atau Ruach HaKodes itu siapa. Karena orang gampang sekali di luar sana ya, sedikit-sedikit Roh Kudus berbicara kepada saya, sedikit-sedikit Roh Kudus mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu, padahal dia sendiri tidak tahu Roh Kudus itu siapa. Bahkan dia tidak pernah mengakui Adonai Yeshua Mashiach. Satu hal yang harus kita pahami adalah Roh Kudus itu ada kalau kita menerima Adonai Yeshua Mashiach seutuhnya, ya, percaya dan menerima dia seutuhnya dan mengakui semua penggenapannya. Jadi kalau kita saja sudah tidak percaya dengan Adonai Yeshua Mashiach, ya, bahkan ya kita tidak pernah mengucapkan penggenapannya dan tidak mengakui dia bangkit setelah 3 hari 3 malam dikubur, dan tidak mengakui dia naik ke Samain, tidak mengakui turun Roh Kudus setelah hari ke-50 dari kebangkitannya, ya, dan tidak pernah melakukan ibadah khusus untuk itu, ataupun tidak pernah mengucapkan, ya, bahkan kalau kita ucapkan selalu dibalas. Ya, seperti kemarin, selamat kelahiran Adonai Yeshua Mashiach di hari Pondok Daun. Tetapi dibalas selamat hari raya Pondok Daun. Tapi ngomongnya, wah sama saja itu Pak. Sama saja katanya. Yes, terserah. Ya. Artinya begini ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua Mashiach maupun mendengarkannya ya. Kita di dunia ini ya, saya perhatikan ya. Hal-hal yang tadinya dulu salah, sekarang ini itu semua bisa dibenarkan ya, seolah-olah itulah namanya kompromi, dengan alasan kompromi untuk toleransi. Dia berkompromi dengan dosa, ya, berkompromi dengan yang namanya pengajaran-pengajaran dari luar, dianggap sama, ya, oh itu artinya begini, oh itu artinya begitu. Ya, jadi ini yang di zaman akhir ini ya. Makanya kemarin kan ada beberapa penglihatan mengatakan menjelang kedatangan Adonai Yeshua ya, nanti manusia-manusia ini akan dipisahkan ya. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang benar-benar adalah mempelainya dan mana yang adalah mempelai palsu. Ya, hanya mempelai-mempelaian ya. Seolah-olah dia sudah ikut ya. Dia, wah saya ikut kok, saya penyembah Bapak Yahweh kok. Ya, makanya saya bilang, sekarang ini penyembah Bapak Yahweh malah mundur ya. Saya katakan mundur dari dulu. Dulu rajin sekali ya, setiap kelahiran selalu diingatkan, Pak, Bu, jangan lupa, besok ada ibadah kelahiran Yeshua Mashiach.
Karena memang jelas-jelas ya. Saya ingat dulu ya, itu di setiap banner-banner besar ya, di setiap tempat-tempat ibadah, itu jelas-jelas bikin merayakan kelahiran Yeshua HaMashiach, merayakan atau ibadah kenaikan kesamain ya, merayakan ibadah kebangkitan Yeshua HaMashiach. Itu ada, setiap penggenapan ada tertulis ya, meskipun kita tahu sekarang itu semua waktunya salah ya, tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya. Malah penyembah Bapa Yahweh, penyembah nama yang benar dan kudus, malah tidak pernah melakukan seperti itu ya. Artinya balik ke zaman 3500 tahun yang lalu ya. Nama Adonai Yeshua Mashiach hanya sebatas nama ya, tidak ada yang namanya penggenapannya ya, yang dilakukan hanya nama saja. Kalau berdoa di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirua Kodesh ya, misalnya dia bikin nih Hak Yom Sameach Pesach atau Hak Yom Pesach Sameach, Hak Yom Habikurim Sameach. Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach memberkati. Jadi nama Adonai Yeshua hanya sebatas tulisan ya, di atasnya tidak ada ya. Apakah ada Roh Kudus di situ? Ya, itu pertanyaan kita ya. Makanya saya kenapa diberitahu, engkau harus mengucapkan setiap penggenapan yang aku sudah lakukan. Pernah nggak Bapak Ibu atau mendengarkan di luar sana bertemu sama Adonai Yeshua, terus Adonai Yeshua bilang engkau harus mengucapkan penggenapan yang aku sudah lakukan. Ya, mungkin kalau engkau mendengarkan seperti itu, mungkin engkau akan tidak tahu harus berkata apa. Ya, makanya kemarin juga kan begitu, waktu orang-orang diberi konfirmasi masalah rapture. Banyak yang mengatakan ketika ketemu Adonai Yeshua disamain, ya, bahkan mereka itu mengalami kematian. Ya. Tuhan Yeshua, bagaimana mungkin saya bisa memberitahukan ini kepada dunia? Ya, itu Adonai Yeshua bilang beritahu kepada manusia di seluruh dunia ya. Padahal dia bukan siapa-siapa ya. Dia bukan pimpinan rohani, dia bukan gembala, dia hanya orang biasa, bahkan bukan orang kaya, bahkan mungkin homeless, bahkan mungkin juga orang yang miskin, ya, tidak memiliki apa-apa. Tetapi Adonai Yeshua bilang, engkau harus menyampaikan ini. Selebihnya urusanku. Ya, paham ya? Jadi sekarang ini banyak yang diutus itu orang-orang yang istilahnya tidak memiliki apa-apa. Bukan orang-orang hebat, bukan ahli-ahli teologi, bukan orang-orang kaya, bukan pejabat-pejabat ataupun petinggi-petinggi sipil maupun militer, tidak, tetapi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Itulah yang diutus oleh Adonai Yeshua HaMashiach untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, jangan seperti kemarin saya dengar ya, ada pimpinan rohani di Indonesia ini, waktu konfirmasi ribuan orang ya di seluruh dunia mengenai rapture, dia bilang apa? Kok kepada kita tidak diberitahu? Emangnya lebih suci dia atau kita? Dia sudah membanding-bandingkan ya. Ini seorang gembala, seorang pimpinan rohani, seorang doktor teologi. Ya, membandingkan dia dengan orang-orang yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Saya perhatikan ya, orang-orang yang diberi konfirmasi atau yang bertemu dengan Adonai Yeshua itu orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang kecil, orang-orang tidak punya apa-apa. Tapi mereka
diperintahkan, engkau harus memberitahukan ini ke seluruh dunia. Sementara di Indonesia tidak ada yang berani. Ya, saya perhatikan, tidak ada yang berani. Semuanya nyaman. Sudah pimpinan tempat ibadah yang mewah, sudah punya rumah mewah, mobil mewah, menganggap bisa masuk ke Samain. Wah, hati-hati ya. Dan mengatasnamakan Ruach HaKodes, ya, dikit-dikit Ruach HaKodes. Wah, itu tidak benar. Ruach HaKodes bilang kepada saya. Ruach HaKodes yang mana? Ya, ada firman ya. Satan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang ya. Jadi Ruach HaKodes itu ya, supaya kita mengerti, tadi sudah kita baca firmannya ya. Dia diutus oleh Adonisua ya, untuk bersaksi tentang dia ya. Bahkan dikatakan kamu juga bersaksi karena kamu sudah ada sejak semula ya bersama aku. Jadi sebelum kita ada, kita sudah ada bersama dengan Adonisua sejak semula ya. Dan kita sekarang menjadi saksinya ya. Ini yang harus kita pahami ya. Dan Ruach HaKodes itu ada karena Adonisua yang mengutusnya ya. Dan bahkan dikatakan dia menemplak dunia mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nanti kita lihat apa itu mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, coba kita baca dulu rangkumannya ya. Dakwah Elohim di atas dikatakan bahwa Roh Kudus atau Ruach HaKodes diutus Adonai Yeshua Mashiach dan bersaksi tentang Yeshua bagi jiwa kita ya, karena kita sudah bersama-sama dengan Adonai Yeshua sejak semula ya. Artinya kita juga menjadi saksi ya. Jadi coba dibayangkan ya, ketika ada orang mengatakan, Pak, Bu, Ruach HaKodes bilang, saya ibadah sendiri saja. Di Samaim itu tidak ada orang ibadah sendiri ya. Di Samaim itu seluruh warga Samaim itu beribadah bersama-sama dengan para malaikat, bernyanyi bersama-sama. Tidak ada orang ibadah sendiri-sendiri, tidak ada. Kalau berdoa lain ya, harus dibedakan mana yang namanya ibadah, mana yang namanya doa sendiri. Doa sendiri itu biasanya untuk diri sendiri, untuk supaya dia kuat. Tetapi ibadah itu harus bersama-sama. Ya, maka dikatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, itu minimum ya, 2-3 orang itu sebenarnya bicara kesatuan terkecil itu 2 itu adalah suami istri. Ya. Itulah namanya ehad ya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Begitu juga kemarin yang kita baca mengenai Ibrani 10 ayat 25. Ya, jangan kau membiasakan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana ya, yang menjauh dari persekutuan-persekutuan. Itu daftar Elohim ya. Jadi ketika ada orang mengatakan, Roh Kudus mengatakan kepada saya supaya saya beribadah sendiri saja. Kira-kira itu dari Roh Kudus enggak? Apa ada Roh Kudus yang melanggar firman-Nya sendiri? Tidak ada. Ya, makanya dikatakan ada 2 saksi. Makanya Adonisua bilang, aku tidak membutuhkan kesaksianmu. Karena Bapa dan Ruach HaKodes sudah memberikan dia kesaksian. Dan itu sudah kuat ya. Tidak ada yang bisa membantah. Jadi 2 kesaksian saja itu sudah kuat. Apalagi kesaksian itu benar ya. Jadi hati-hati kita ya kalau kita menghina seseorang yang diutus. Ya. Oh, itu sesat itu. Katanya yang dirapture minimum 12 orang. Minimum itu penggenapannya 12 orang. Wah, itu tidak benar itu katanya. Wah, doanya panjang-panjang. Padahal Adonisua berdoa di Taman Getsemani saja, murid-muridnya tertidur. Adonisua bilang apa? Masa engkau tidak bisa berjaga-jaga hanya 1 jam ya? Itu kita doa kita nggak lama, nggak ada kita 1 jam doa, paling lama 1/2 jam. Beda ya antara ibadah dengan doa itu 2 hal yang berbeda. Ini orang salah kaprah ya.
ibadah dari awal sampai akhir itu bisa berjam-jam. Ya, kalau doa saja ada yang namanya doa semalam suntuk. Ya, kami dulu setiap bulan mengikuti doa semalam suntuk. Setiap bulan sampai pagi, tidak boleh ngantuk, ya. Tetapi itu pun doanya ngambang semua. Doa yang umum-umum. Tidak ada doa khusus mengenai keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, sampai kepada pekerjaan mereka, sampai kepada kalau mereka sakit, siapa yang sakit, atau mereka pergi kemana, namanya disebut, itu kita sebut semua, atau ada masalah apa, mengurus ini dan itu dan sebagainya, itu tidak ada di dalam doa semalam suntuk. Padahal waktunya berjam-jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam. Sementara kita cuma berdoa setengah jam sudah dibilang kepanjangan. Kalau menolak kutub katanya sudah, Adonis kan sudah menginikan kita di atas kayu salib, membebaskan kita dari segala kutub dosa. Itu betul, tetapi tetap kita harus mengucap syukur dan mengucapkannya. Karena kita sudah dibebaskan dari segala ikatan kutub. Jadi jangan kita berdoa, misalnya begini, kayak ada orang berdoa, Bapak Yahweh, Adonis Masya Ruach Kodes, saya berdoa hari ini, engkau sudah tahu semua apa yang saya alami. Terima kasih Bapak Yahweh, Adonis Masya Ruach Kodes, haleluya, amin. Bisa nggak doa gitu? Bisa. Tetapi dijawab nggak? Belum tentu. Artinya apa? Sama seperti anak kita. Anak kita, meskipun kita tahu kebutuhan dia, kan, kalau dia tidak ngomong ke kita, ya kita mungkin menganggap ya anak kita itu belum merasa perlu apa yang dia inginkan. Ma, saya mau ini, dia ucapkan. Terus kita kan tanya, kenapa kamu mau ini? Oh, karena begini. Saya di sekolah harus begini. Itu kan kita ngobrol begitu saja, ya, berinteraksi dengan anak kita, itu bisa 1 jaman ya, bahkan lebih. Itu baru 1 anak ya. Bagaimana dengan beberapa anak atau bahkan belasan anak? Wah, itu kewalahan kita ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan merendahkan doa ya. Apalagi menganggap Roh Kudus itu mengatakan begini, tidak benar itu, doanya begini, doanya terlalu panjang. Semua diucapkan, kutub diucapkan, kutub kan kita sudah dibebaskan dari kutub. Saya tanya, siapa bilang kamu dibebaskan dari kutub mana? Coba tanya orang Israel, Matius 27 ayat 25. Mereka sampai dengan detik ini masih diikat oleh kutub nenek moyang, menghina Adonis Masya, dan siap menanggung darah Adonis Masya sampai kepada keturunannya, anak-anaknya. Apakah sudah dilepas hari ini? Belum. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui Yesus Masya yang sudah menggenapi Torah. Begitu juga sekarang penyembah Bapak Yahweh mengikuti hal yang sama dengan Israel. Tanpa disadari mereka tidak mengakui Adonis Masya yang sudah menggenapi firman-Nya, yang sudah menggenapi Torah. Dengan bangga mengatakan, Bapak Yahweh itu adalah Adonis itu sendiri. Betul. Tetapi engkau tidak mengakui Dia yang sudah turun ke dunia. Bahkan kau mengatakan kebangkitannya berubah-ubah. Bagaimana mungkin kau mengakui kalau kau mengucapkan begitu? Tidak pernah kau rayakan Dia kenaikannya ke Samai. Apa itu namanya mengakui? Tidak. Hati-hati ya. Maka saya bilang ini bisa dikategorikan menghujat Roh Kudus. Ya, apa artinya menghujat Roh Kudus? Tidak akan ada pengampunan, tidak diampuni. Ya, tadi kita sudah baca di Markus 3:29. Dia pantas mengalami hukuman kekal. Ini firman ya, bukan saya ngomong. Nanti dibilang, wah Pak Henry menghakimi, kata. Wah, tidak ada saya menghakimi. Ini firman tegas, keras. Ya, ini firman yang tegas dan keras, bukan firman emosi, beda ya. Jangan kita samakan ya. Maka dikatakan Ruach Kodes menemplak dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, kita mengenal Ruach Kodes karena kita berasal dari Elohim dan mengenal Elohim. Siapa saja yang menghujat Ruach Kodes tidak mendapatkan pengampunan. Itu tadi ya. Kalau kita bermain-main dengan Ruach Kodes, mengucapkan seolah-olah itu dari Ruach Kodes, padahal Ruach Kodes tidak pernah berbicara seperti itu. Hati-hati, itu bisa dikategorikan menghujat Ruach Kodes.
kalau sudah dikatakan menghujat Ruach Kodes, tidak mendapat pengampunan selama-lamanya dan akan masuk ke lautan api, hukuman kekal ya. Bukan neraka hukuman kekal ya, tetapi lautan api. Neraka itu hanya sebatas sampai nanti penghakiman. Tetapi nanti di penghakiman akan masuk ke namanya lautan api hukuman kekal. Jadi kalau kita baca Markus 3 ayat 29, ya itu berarti orang yang hujat Ruach Kodes di hari penghakiman akan dilempar ke lautan api. Jadi tidak ada lagi pengampunan di situ ya. Sama seperti Satan ya, sama seperti fallen angel, di hari penghakiman tinggal dilempar saja ke lautan api. Tidak lagi dihakimi, tetapi langsung dilempar ke lautan api. Karena mereka sudah menghujat Ruach Kodes, menghujat Bapa Yahweh. Ya, itu ya, hati-hati ya Bapak Ibu. Kita lihat ciri-cirinya ya. Ruach Kodes hanya diberikan kepada orang-orang yang mengakui Adonai Yeshua Hamashiach adalah Bapa Yahweh yang datang ke dunia dalam rupa manusia dan menggenapi firman-Nya atau menggenapi Torah dan kitab para nabi ya, atau tanah Torah, Nevim, Ketuvim ya. Itu jelas ya, ada di Matius 5, 17, 18 dan di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan Aku dan Bapa adalah satu ya. Kita mengenal Ruach Kodes karena kita berasal dari Elohim dan mengenal Elohim ya. Jadi seperti saya sampaikan ya, kalau kita ya sudah pernah bertemu Adonai Yeshua, paling tidak kita melihat wajahnya saja ya, kita sudah mengerti. Kalau itu ada suara Roh Kudus, kita pasti tahu ya, itu benar atau tidak ya. Sangat gampang sebenarnya ya, kalau kita sudah ehad dengan yira ehad. Jadi setiap kata-kata yang diucapkan kita langsung tahu ya. Sangat tahu sekali ya. Saya ketika mendengar ada orang berbicara begini begitu, itu saya langsung mengerti ya, ini orang siapa ya. Dan saya tidak pernah mengucapkannya ya. Maksudnya saya tidak pernah mengatakan, oh ini nggak benar ini, tidak ya. Saya hanya mengatakan melalui firman ini ya, karena di sini ini adalah tempat ruang Maha Kudus ya. Mimbar ini adalah ruang Maha Kudus, di mana di sinilah hadirat Yira Ehad. Jadi apa yang saya ucapkan itu semua berasal dari Yira Ehad, berasal dari Ruach Kodes. Jadi kalau engkau di luar sana ya mencoba ya istilahnya menyangkal atau bahkan mungkin menghakimi saya, mendakwa saya, hati-hati ya. Saya beritahu, kasihan ya, kasihan Anda ya, karena Anda, saya kan sudah pernah bilang, Anda pernah masuk nggak ke alam maut? Saya sudah pernah masuk ke alam maut ya, itu mengerikan ya, dan saya tahu apa yang terjadi ya. Siapa-siapa yang saat ini ada di alam maut pun, ya meskipun ada kesaksian si A, si B, si C, dan saya tuh seperti ada konfirmasi ya di dalam hati saya, oh iya benar dia di sana. Tapi saya tidak ngomong ke siapa saja. Misalnya ada pimpinan rohani terbesar di dunia, ya, yang memiliki ratusan juta bahkan mungkin lebih dari 1 miliar pengikut di seluruh dunia. Itu ada di alam maut ya, dan itu setelah dikonfirmasi saya merasa oh iya memang dia di sana ya. Jadi hati-hati ya, apalagi kalau engkau menuduh orang yang diutus ya. Nanti kita lihat ya, karena sebenarnya kalau engkau menuduh orang yang diutus itu sebenarnya sama dengan menghujat Ruach Kodes, dan itu berbahaya ya. Makanya saya bilang kita harus jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan kita ya. Karena hidup ini sekali itu selama-lamanya. Kalau tidak mati kekal, hidup kekal, itu pilihan ya. Tidak ada yang mengatakan, wah ini gara-gara si anu nih, nggak bisa. Makanya saya mengatakan kalau kita sudah di alam maut, kita mau teriak apapun tidak ada gunanya ya. Kita mau ngomong apapun sudah tidak ada gunanya, semua sudah terlambat. Tidak lagi kau bisa mengatakan, waduh saya menyesal Bapak Yahweh, saya menyesal Adonai Yeshua Hamashiach, Ruach Kodes saya menyesal, dulu saya menghina si A, saya menghina si B, saya tidak mengakui dia.
saya menyesal, sudah tidak guna lagi engkau mengatakan itu. Atau engkau mengatakan, wah ini gara-gara ini nih, gara-gara orang ini mempengaruhi saya supaya ikut ke sini, supaya ikut ke sana. Gara-gara ini nih, saya tidak berjamuan setiap hari. Saya hanya mengikuti dia karena dia fasih berbahasa Ibrani. Tidak bisa engkau mengatakan begitu, nanti sudah di alam maut. Yang hanya engkau lakukan di alam maut apa? Sakit, aduh, tolong! Sakit, aduh, tolong! Hanya itu yang kau teriakin nanti. Karena semuanya sudah terlambat, ya. Makanya jangan sampai terlambat, ya. Ini ya, Bapak Ibu, mempelai Indonesia Mesiah mau mendengarkannya. Karena kalau sudah terlambat ya, nggak ada gunanya, ya. Lalu dikatakan, Ruach Kodes dicurahkan kepada kita untuk memberikan kesaksian tentang Yesua dan menemplak dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa yang disebut dengan menemplak dunia akan dosa, ya? Maka dikatakan mereka tidak percaya kepada Yesua, kepada Adoni Yeshua HaMashiach. Jadi artinya, ya, Ruach Kodes itu memberitahu kalau manusia tidak percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach itu sama dengan dosa. Ya. Paham ya? Kalau engkau tidak mengakui penggenapan Adoni Yeshua, itu dikatakan sama dengan berdosa. Artinya dosamu tidak dihapus. Ya, jangan main-main ya. Lalu dikatakan menemplak dunia akan kebenaran ya. Karena apa? Karena Adoni Yeshua HaMashiach itu kembali kepada Bapa. Artinya dia naik ke Samaim. Itulah kebenaran. Kebenaran itu adalah Adoni Yeshua naik ke Samaim. Sementara penyembah-penyembah Bapa Yahweh tidak pernah mengakui Adoni Yeshua naik ke Samaim dan tidak pernah merayakannya atau bahkan beribadah kenaikan dia ke Samaim. Berarti tidak ada kebenaran di situ. Sekalipun kau mengatakan Bapa Yahweh itu adalah Adoni Yeshua itu sendiri, betul. Tetapi engkau tidak mengakui kebenaran itu. Hanya omong doang, ya, kata orang omdo, ya, nggak ada gunanya, ya. Kita menyembah Yihra Ehab, nggak ada gunanya. Kalau kau sendiri tidak mengakui, itulah kebenaran, ya. Tadi ya dosa itu tidak percaya, ya, tidak percaya itu sudah dikategorikan dosa. Artinya dosa-dosa kita yang di samping ketidakpercayaan kita, dosa-dosa kita yang lain pun itu tidak akan dihapus. Itulah namanya menemplak dunia akan dosa. Ya, jadi kalau kita ya mengaku-ngaku ada dari Ruach Kodes, ya, ini suara dari Ruach Kodes katanya. Sementara dia tidak percaya sama Adoni Yeshua, tidak mengakui penggenapannya. Begitu juga tadi kebenaran ya. Menemplak dunia akan kebenaran, bahwasanya Adoni Yeshua itu kembali kepada Bapa, artinya Adoni Yeshua itu naik ke Samaim, ke tahtanya. Tidak pernah disebutkan, tidak pernah dirayakan. Sementara orang yang tidak percaya merayakannya. Orang yang salah menyebut namanya merayakannya. Oke, saya katakan hati-hati ya. Markus 3 ayat 28 itu sebenarnya jelas ya. Menghujat anak manusia sebanyak apapun masih diampuni, tetapi engkau menyembah Bapa Yahweh Adoni Yeshua Ruach Kodes, tetapi engkau sering menghujat Roh Kudus, itu lebih berbahaya. Ya, berkaca engkau ya, jangan menghina-menghina orang. Ya, hati-hati ya. Saya tegas di sini ya, saya tidak main-main dengan yang namanya keselamatan ya. Saya bukan emosi, tidak. Saya kasihan ya, kasihan. Ada yang sudah tua ya, sebenarnya kita belum tua-tua banget ya. Kalau umur-umur masih 100 itu belum tua ya. Zaman dulu tuh umur-umur, ya kayak Adam saja 930. Ya, kita ini sebenarnya tuanya bukan tua ini ya, tapi memang karena ya kita ini mengikuti dunia, jadi tua. Ya dunia ini kan sebenarnya menuju kebinasaan. Ya, kasihan sebenarnya ya. Kita cuma menikmati hidup berapa lama sih? Paling 70, 80, 90, 100. Setelah itu mati kekal. Sekalipun kau punya harta seluruh dunia, maka dikatakan
Sekalipun kau punya harta di seluruh dunia ya, tetapi kalau nyawamu hilang, tidak ada gunanya hartamu itu ya. Itu tadi ya, kebenaran ya. Lalu dikatakan menemplak dunia akan penghakiman, karena penghulu dunia ini telah dihakimi dan dilempar ke lautan api ya. Penghakiman itu diberikan ya pertama-tama kepada penghulu dunia ini yang telah dihakimi. Jadi mereka nanti itu di hari penghakiman tinggal dilempar ke lautan api ya, sama dengan penghujat-penghujat Ruach Kodes yang mengatasnamakan Ruach Kodes, tetapi tidak pernah Ruach Kodes berbicara kepada dia. Ini juga akan dilempar ke lautan api ya. Jangan main-main ya. Ada firman-Nya, saya bukan sembarangan dan saya tidak pernah menghakimi orang. Hati-hati ya. Kau berbicara hati-hati. Ya, ini langsung dilempar ke lautan api loh. Nggak main-main ya. Orang yang tidak mengakui Adoni Somasia yang telah menggenapi firman-Nya, berarti orang tersebut tidak mengenal Ruach Kodes, dan Ruach Kodes tidak ada padanya ya. Jadi ini harus kita mengerti ya. Tidak mungkin orang berkata, wah Ruach Kodes tadi malam berbicara kepada saya begini, berbicara kepada saya begitu, dan mengatakan, wah kamu harus ibadah sendiri saja dulu. Ya, kalau berdoa sendiri lain ya dengan ibadah ya. Ibadah dan berdoa itu dua hal yang berbeda. Ibadah itu kita bersama-sama ya, bersekutu namanya ya. Karena di dalam persekutuan itulah hadirat YHWH ya hadir. Kalau kau berdoa sendiri itu beda ya, tersendiri. Itu ada message tersendiri buat engkau secara pribadi. Tapi message itu pun tidak melawan firman-Nya. Ya, jangan kau seolah-olah Ruach Kodes itu versimu ya, sesuai dengan yang engkau inginkan. Tidak ya, hati-hati ya. Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia maupun yang mendengarkannya ya. Ini tadi ya. Menghujat Ruach Kodes dikategorikan pertama itu menghina penggenapan Adoni Somasia dan tidak mengakui penggenapannya. Kedua, menghina penciptaan Bapa Yahweh sebagai penciptaan yang tidak sempurna. Jadi kalau kita menghina ciptaan Bapa Yahweh tidak sempurna, seolah-olah ya, seperti saya selalu menyampaikan, setiap kita menyampaikan susu coklat bisa merubah DNA, ya, apakah itu nanochip, nanorobot, nano-nanoan, atau permen nano-nano sekalipun, ya, istilahnya, tidak bisa merubah DNA manusia. Ya, saya sudah bilang, coba lihat 6 miliar manusia kemarin minum susu coklat. Pernah nggak dengar? Nggak usah 10-20 orang. Satu orang saja di seluruh dunia. Coba engkau dengar. Apakah ada berita yang mengatakan, dia DNA-nya sudah berubah menjadi RNA? Ya, tidak ada. Tapi mau saja dibodoh-bodohin. Ya, mau saja, oh Pak Henry setuju. Oh Pak Henry setuju, saya bilang DNA tidak mungkin berubah. Ya, kalaupun kita minum racun sekalipun, kita mati, bukan berarti DNA berubah, orang mati, tidak. Tidak mungkin orang mati berubah menjadi misalnya monster, tiba-tiba jadi monster dia. Ya, itu film kartun jadinya ya, beda ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Makanya dikatakan kalau kita menghina penciptaan Bapa Yahweh, seolah-olah DNA ini bisa berubah. Ya, saya bilang benda mati tidak bisa merubah DNA, benda hidup sekalipun tidak bisa juga. Hanya yang punya kuasa penciptaan itulah bisa merubah kita. Ya, UFO saja, alien saja dikatakan memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Itu UFO lah ya, alien, makhluk luar angkasa. Ya, itu memiliki DNA. Sedangkan monyet saja, maaf ya, binatang monyet saja itu memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Ya, kalau kita berubah jadi monyet saja itu masih DNA. Kalau yang RNA itu yang saya bilang, itulah makhluk hermafrodit, salah satu contohnya. Ya, makhluk hermafrodit itu dia bisa istilahnya berkembang biak di satu tubuh yang sama, karena memiliki kelamin yang berbeda dan
di dalam satu tubuh bisa berkembang biak karena memiliki kandungan. Itu bisa dikategorikan RNA. Ya, tetapi DNA manusia tidak mungkin berubah, apalagi setelah minum susu coklat didoakan ya. Waduh, kita pernah terjebak dulu. Saya berdoa ya, supaya DNA-mu kembali kepada DNA Yahweh. Wah, hebat, luar biasa. Gembalanya setingkat dengan Bapa Yahweh bisa merubah, mengembalikan DNA Yahweh, padahal DNA tidak ada yang berubah. Tetapi ucapanmu itu ya, makanya saya juga dulu pernah minta ampun. Saya salah karena dipengaruhi. Ya, dulu saya tidak mengerti. Sebenarnya saya tahu, tapi kok ada begini ya? Tapi setelah saya semakin hari ditambahkan hikmat saya, baru saya mengerti. Aduh, kasihan ya orang-orang ini. Sudah tidak, sudah lemah, tidak ada apa-apa. Tapi nanti dilempar ke lautan api, kasihan. Ya, nanti kau teriak-teriak di lautan api. Wah, itu dulu pernah jadi gembala saya. Kok saya tidak ditolong, katanya. Padahal saya sudah teriak-teriak dari sini. Setiap sahabat saya teriak-teriak supaya bertobat. Nanti kau tidak ada artinya kau teriak-teriak nanti di hari penghakiman. Setelah dilempar ke lautan api, nggak ada gunanya. Ya, saya sampaikan, nggak ada gunanya. Tadi ya, menghina penciptaan, lalu tidak mengakui tubuh dan darah Adonai Somasia yang telah dicurahkan untuk menebus dan menguduskan manusia. Ini juga ya, tidak mengakui. Kan sudah satu kali selama-lamanya di atas kayu salib. Iya betul, tapi Adonai memberikan perintah. Yohanes 6 itu jelas. Akulah roti kehidupan. Barang siapa makan roti ini, yaitu tubuh Adonai dan darahnya, maka dia tidak akan mati. Dia akan hidup kekal. Makanya kemarin ada penglihatan juga ya. Jadi gini, saya tuh men-share penglihatan orang yang sudah mengalami kematian ya. Demikian juga kami sendiri sudah sudah mencapai 30 tahun ya. 30 tahun persis tahun ini. Menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Masia dan dengan minyak kudusnya. 30 tahun. Kita diperlihatkan berbagai hal. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, orang mati bangkit. 2 orang mati, bukan bicara 1 ya, 2 orang dewasa ya, yang kepalanya pecah, badannya hancur. Ya, itu bangkit. Hitungan kurang dari 1 kali 24 jam, yang satunya lagi hitungan 7 hari, bangkit. Ya, banyak lagi sebenarnya, waktu kita tidak memungkinkan ya. Artinya apa? Itulah arti tubuh dan darah Adonai Yeshua dan minyak kudusnya. Itu mengandung kuasa yang dahsyat ya. Jadi kalau kita tidak mengakuinya, kita hanya mengatakan 1 kali 1 tahun ya silahkan ya. Kalau engkau mau diselamatkan ya silahkan, terserah ya. Karena keselamatan itu pilihan. Saya berteriak-teriak dari sini, nanti dianggap saya emosi, dianggap saya menyesatkan, ya tidak apa-apa ya, silahkan saja. Kalau menurut engkau dengan caramu engkau bisa masuk ke Samaim, silahkan. Makanya saya bilang, miliaran manusia saat ini ada di alam maut. Miliaran, tidak bicara 1000, 2000, 100 juta, tidak. Miliaran, bahkan setiap hari jutaan manusia meninggal masuk ke alam maut. Setiap hari. Hanya beberapa yang masuk ke Samaim. Ya, jangan main-main ya, saya sampaikan. Lalu kemudian dikatakan apa? Menempatkan Satan atau fallen angel atau iblis setingkat dengan YHWH. Ini tadi saya bilang ya, seolah-olah susu coklat bisa merubah DNA. Berarti engkau menempatkan Satan, iblis atau fallen angel setingkat dengan Bapa Yahweh. Ya, seolah-olah orang yang mati hidup kembali itu dari Satan. Seolah-olah orang yang dibawa ke Samaim, yang penyembah lain itu dianggap dari Satan. Seolah Satan itu pemilik Samaim. Hati-hati ya. Engkau menempatkan Satan itu sama dengan Bapa Yahweh, itu sama dengan engkau menghujat Roh Kudus. Dengar ya, engkau dengar ya. Kalau engkau mengatakan nanochip bisa merubah DNA, engkau menempatkan Satan setingkat dengan Bapa Yahweh. Engkau dianggap menghujat Roh Kudus. Hati-hati ya. Jangan engkau terpengaruh dengan berita-berita yang kosong ya. Lalu yang terakhir ya, menghina pengutusan.
oleh Yeha-Ehad ya. Kalau engkau menghina orang yang diutus, engkau sama dengan menghina Ruach Kodes. Ya, itu di Lukas 10 ayat 16. Ya, jikalau mereka mendengarkan engkau, berarti mereka mendengarkan aku. Jikalau mereka menolak engkau, mereka menolak aku, dan mereka menolak yang mengutus aku, yaitu Bapa Yahweh. Artinya apa? Berarti menolak Ruach Kodes, dan itu bisa dikategorikan menghujat Ruach Kodes. Ya, ini ya kita lihat ya. Ini Roh Kudus itu tadi ya, yang tadi saya sampaikan. Ini saya pikir rangkumannya ya. Pertama diutus oleh Adonisomasia, lalu Adonisomasia sudah menggenapi Torah, yaitu turunnya Roh Kudus. Lalu bersaksi tentang Adonisomasia ya. Ini ya semua ada sini ya. Setelah Adonisomasia menggenapi firman-Nya, lalu dia mengutus Ruach Kodes. Lalu pengutusan merupakan hal yang terpenting dalam pelayanan Adonisomasia. Jadi pengutusan itu penting ya. Tidak ada orang yang bisa berhubungan langsung dengan penciptanya ya kalau tidak melalui pengutusan ya. Karena itu yang sudah diberitahu ya, sudah dilakukan oleh Adoniswa. Dia diutus oleh Bapa Yahweh untuk menyelamatkan manusia. Begitu juga saat ini, manusia-manusia ini yang tidak pernah diperlihatkan apa-apa, yang tidak pernah diberitahu keselamatan ya. Ketika ada seseorang diutus, maka dia harus mengikuti ya, harus patuh dengan pengutusan. Sama seperti dulu, kalau orang tidak patuh dengan pengutusan Adoniswa, berarti dia tidak dilayakkan ya. Makanya tadi ada 3 hal ya. Ruach Kodes itu mengingatkan akan dosa, mengingatkan akan kebenaran, dan penghakiman. Lalu dikatakan Adonisomasia menggenapi 7 raya besar, dan menggenapi korban penghapus dosa dan pengudusan. Lalu Ruach Kodes itu menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh Adoniswa selama dalam pelayanannya. Ruach Kodes mengingatkan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, ini tadi ya. Jadi artinya hati-hati ya kalau kita berbicara mengenai Ruach Kodes, itu semua harus utuh ya. Jadi kalau kita mengarang-arang ya, seolah-olah suara padahal kita sendiri bukan siapa-siapa, bahkan kita ketemu sama Adoniswa saja belum pernah. Ya, bahkan kita tidak tahu firman-Nya, tiba-tiba ada firman yang mengatakan, wah saya harus ibadah sendiri, oh itu sesat, Yeha-Ehad, ya tidak apa-apa. Kalau engkau mengatakan sesat ya silahkan ya. Maka saya bilang, penyesalan selalu datangnya terlambat ya. Karena biasanya orang kalau sudah menyesal itu ya karena sudah terlambat ya. Itu ya. Lalu kesimpulannya adalah Ruach Kodes diberikan kepada orang-orang yang menerima dan mengakui Adonisomasia sebagai penggenapan firman-Nya. Ruach Kodes dicurahkan untuk mengingatkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menghujat Ruach Kodes tidak diampuni, artinya tidak mengakui penggenapan Adonisomasia, tidak mengakui pengorbanan tubuh dan darahnya, Adonisomasia yang menebus dosa dan yang menguduskan kita, lalu menghina ciptaan Elohim sebagai sesuatu yang tidak sempurna. Jadi seolah-olah Satan itu bisa merubah ciptaan dari Bapa Yahweh ya, terutama manusia ya. Jangan menempatkan Satan setingkat dengan Yeha-Ehad. Jadi seolah-olah Satan itu sama dengan Yeha-Ehad ya. Artinya seolah-olah Satan itu juga punya samain. Seolah Satan bisa membangkitkan orang mati. Tidak ya. Satan tidak bisa membangkitkan orang mati. Lalu yang terakhir ya, jangan menghina pengutusan ya. Ini tadi ya, jika engkau menghina orang yang diutus, engkau sama dengan menghina Bapa Yahweh. Engkau sama dengan menolak Bapa Yahweh, dan itu bisa dikategorikan menghujat Ruach Kodes. Kalau orang itu sudah menghujat Ruach Kodes, jangankan engkau mimpi di rapture, masuk ke samai pun engkau tidak mungkin ya. Sekali lagi saya sampaikan, jika engkau sudah menghujat Ruach Kodes, jangan bermimpi untuk di rapture. Jangankan di rapture, masuk ke samai engkau pun tidak mungkin ya. Engkau pasti masuk ke lautan api, karena itu tadi dikatakan ya, akan masuk ke penghukuman kekal orang yang menghujat Ruach Kodes. Itulah firman Dafar Elohim kepada kita pada Sabat hari ini.
Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besen Adoni Somasya Wirokodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture, masuk ke Samaim surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.